أشمل حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai mana? Oh, ma yu'khadhu minal hadis. Baik, faedah yang kita ambil dari hadis Abdullah bin Umar. Yang pertama, fihi bayanu fadli shalah ma'al jamaah. Di sini ada penjelasan tentang keutamaan sholat bersama jamaah. Yaitu apa? Dilipatkan 25 sampai 27 dan seterusnya. As-saniyah fihi bayanu qillati thawabi sholatil munfarid. Ini menunjukkan sedikitnya pahala orang yang sholat sendirian bin nisbati li sholatil jamaah, kalau dibandingkan dengan sholat jamaah, padahal waktunya hampir sama. Dan juga apa? Dan juga dia nggak perlu penat-penat. Biar imam yang baca, kita tak perlu penat-penat menghafal Al-Quran ini itu. Misalkan orangnya malas-malasan, tapi pahalanya langsung dilipatkan 27. Biar imamnya aja yang beramal. Nah, ternyata apa? Pahalanya langsung naik. Kalaupun sholat kita kurang, tetapi apa? Imam yang melengkapi. Kita sebagai makmumnya, al-imam dhamin, kata Rasulullah. Imam itu adalah penjamin. Maka keuntungannya banyak sekali dan besar sekali untuk kita sholat bersama jamaah itu. Kemudian yang ketiga, al-farqul kabir fis shawab. Perbedaan yang besar dalam masalah pahala baina sholatai al-jama'ati wal infirad, antara dua sholat, yaitu sholat jamaah dan sholat sendirian. Tayyib. Kemudian yang keempat, sihhatu sholatil munfarid wa ijza'uha an, yaitu sholat orang yang sendirian itu sah. Ijza artinya sah juga sama. Kenapa? Li'anna lafdha afdal, karena lafaz lebih utama fil hadis, dalam hadis tadi, yadullu ala anna kila sholataini fihi fadl, menunjukkan bahwasanya masing-masing dari dua sholat tadi memiliki keutamaan. Lakin tazidu ihdahuma alal ukhra, tetapi yang satu lebih banyak daripada yang lain. Wa hadza fi haqqi ghairil ma'dzur. Ini untuk orang yang tidak memiliki udzur, yaitu apa? Dia mendapatkan satu pahala, sementara yang lain 27. Wa ammal ma'dzur, adapun orang yang punya udzur, dia biasa sholat jamaah tetapi sekarang dia sakit, faqad dallatin nusus ala anna ajrahu tam. Dalil-dalil telah menunjukkan bahwasanya pahalanya itu sempurna. Tayyib. Jadi yang benar bagaimana? Orang yang sholat sendirian di rumah, sholatnya sah, tetapi dia dosa karena tidak menjalankan sholat jamaah. Inilah pendapat yang benar. Yang lain mengatakan apa? Bahkan sholatnya itu tidak sah. Ini pendapat, termasuk pendapat Syekhul Islam di sebagian fatwa beliau. Syarat sah sholat adalah apa? Harus berjamaah. Tapi yang benar, tidak sampai jamaah tapi wajib. Dia dosa, dosanya tersendiri, sementara masalah sahnya sholat itu tersendiri. Adapun jumhur ulama mengatakan apa? Sholat jamaah itu mustahab, tapi ini keliru. Berdasarkan apa? Dalil-dalil yang banyak menunjukkan sholat jamaah itu adalah wajib. Tayyib. Masya Allah ya, kita masuk mengulang-ulang pada hadis ini. Mengulang-ulang, tapi muslimin banyak yang nggak peduli hadis ini. Al-hadisus sadisu wal khamsun, hadis yang ke-56. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fil jamaah tudha'afu ala salatihi fi baitih. Salat seorang pria di dalam jamaah itu dilipatkan di atas salat dia di rumahnya, wa fi suqihi, dan di pasarnya, khamsatan wa ishrina dhi'fan, 25 kali lipat. Wa dzalika annahu idza tawadda, yang demikian itu dikarenakan jika dia itu berwudu, fa ahsanal wudu, memperbagus wudunya, summa kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar ke masjid, la yukhrijuhu illa shalah, tidak ada yang mengeluarkan dia kecuali salat, walam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah, dan tidaklah dia itu melangkahkan satu langkah kecuali diangkat untuk dia dengan langkah tadi satu derajat, wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihapus darinya dengan langkah tadi satu kesalahan. Fa idza shalla, kalau dia salat, lam tazalil malaikatu tusolli alaih, terus menerus malaikat itu menyolati dia. Solati dalam artian solawat. Madama fi musalla, selama dia di tempat sholatnya. Allahumma sholli alaih, ya Allah bersolawatlah untuk dia, yaitu puji dia di hadapan makhlukmu yang didekatkan. Allahumma ghafirlah, ya Allah ampunilah dia.
dosa kita banyak, alhamdulillah malaikat membantu kita memohonkan ampunan. Allahumma raham, ya Allah kasihanilah dia. Wala yazalu fi sholatin man tadaras sholah. Dan terus menerus dia itu di dalam sholat selama dia itu menanti sholat. Muttafaqun alaih. Ada pertanyaan, kalau memang ini adalah pembahasan untuk kaum pria, untuk apa wanita itu mendengar? Dijelaskan oleh para ulama, ini karena apa? Wanita juga ikut mendidik anak. Nah, nanti kalau anaknya juga rajin jamaah, maka wanitanya dapat pahala. Walaupun dia nggak pergi ke masjid, tapi anaknya mau ke masjid atau saudaranya pergi ke masjid, maka dia akan terus dapat pahala sebagaimana pahala amalan saudaranya itu atau anaknya itu dan sebagainya. Taib. Jadi ini penting untuk apa? Untuk wanita itu juga mengajarkan masalah-masalah ini, walaupun dia sendiri mendapatkan udzur untuk tidak mengamalkannya. Tapi dia dapat pahala karena mengajarkan dan seterusnya. Jadi sedekah jariyah lagi. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.